gue mau bagiin gimana caranya biar kalian bisa mencapai impian dari mayoritas seller yang ada di Indonesia gitu ya. Gue yakin semua seller pasti punya satu hari kayak impian kayak gue mau dong gitu kan punya 1.000 order per hari gitu kan, atau 10.000 order per bulan gitu kan. Apalagi kalau yang lebih ngeri lagi 10.000 order per hari gitu ya. Wah gila, asik banget kalau kayak gitu bener ya. Nah, cara ini bisa dikerjain di mana sih? Nah, tips yang gue mau bagiin ini sebenarnya mau kalian cobain di Shopee bisa, mau di TikTok bisa. Yang kali ini gue bakal bahas lebih secara general. Jadi apapun ininya, gue rasa bisa deh lo terapin gitu ya. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi gimana sih caranya buat dapat banyak order dalam waktu singkat, dalam waktu cepat gitu kan? Jujur banyak cara yang bisa ditempuh. Banyak cara yang bisa ditempuh. Misalnya, lu bisa lewat misalnya bisa lewat live streaming, bisa buat lewat iklan, bisa lewat pencarian, lu bisa lewat kreator, lu bisa lewat konten gitu kan. Banyak banget cara-caranya gitu kan. Belum lama aja kemarin, gue baru dari Malaysia Singapura, itu gue bawa trip beberapa top kreator MEA jalan-jalan, dan salah satu top kreator kita itu ada yang kemarin baru pecah rekor. Jadi dalam satu hari live mega showcase di TikTok, ini TikTok ya, dia itu tembus omset 2,4 miliar. Jadi totalnya satu hari 24 jam 24 miliar, sampai besoknya masih dapat kurang lebih 3 miliaran, dan dia bilang itu sampai katanya itu JNT tempat gua tuh, tempat yang kan sellernya dia ada dari satu seller kan. JNT-nya itu sampai stop jalan gitu ya. Kayaknya nggak jalan nih, ordernya kebanyakan gitu kan. Sampai overload gitu. Dan ini di luar, ini ngomong-ngomong ini kita di bulan Mei ya baru kejadian. Jadi bukan ngomongin sesuatu yang basi, bukan di 10-10, 11-11, 12-12 gitu ya. Jadi bisa nggak sih diterapin? Bisa. Kuncinya gimana? Ini lu benar-benar bisa pakai nih. Kuncinya yang pertama adalah satu, kalau dibilangin gampang ya pasti enggak, bener nggak? Tapi kuncinya banget adalah kalau lu mau jualan online, kita perlu sadar banget adalah jualan online itu bukan kayak gini. Gue punya barang A, misalnya gue punya buku ini, terus gue mau maksain buku gue yang ibaratnya tuh nggak ada gitu daya jualnya segitunya. Itu gue pengen bisa laku se-Indonesia dan bisa laku puluhan ribu dalam satu hari. Gitu ya. Nah, kalau gua belum sekuat itu, kagak bisa. Jadi kunci pertama adalah sebenarnya di lu kalian punya nggak satu produk, satu dua produk ya, yang benar-benar dibutuhin orang banyak yang nyari, orang banyak yang mau beli, dan kalian itu bisa dibilang punya punya kelebihan di mana ya barang lu kalau nggak lu paling unik, lu satu-satunya, lu yang paling murah gitu, tinggal lu pilih aja gitu. Nah, biasanya ketika gua ngomong kayak gini, pasti banyak seller yang ngerasa, ya barang gua unik kagak, murah kagak, terus satu-satunya enggak juga. Nah, makanya PR pertama adalah ciptakanlah produk yang bagus. Makanya sebenarnya Bang, tips ini tuh lebih gampang dilakukan oleh seorang brand owner daripada seorang reseller. Karena kalau reseller, ya lu kan ngambil barang punya orang lain yang ngerisetin barang. Lu nggak tahu ininya kayak gimana, lu nggak susah gitu loh buat dapat bener-bener besar banget. Kecuali kalian seorang selebgram, kalian punya selebtok yang punya follower jutaan, bisa lah. Tapi kalau lu maksudnya masih orang-orang biasa-biasa lah gitu ya, kayak gua juga gitu kan, kagak bisa. Kunci pertama adalah bikinlah produk. Nah, produk ini nih yang PR, karena biasanya banyak seller itu satu malas ngeriset gitu kan, kedua kalau bikin produk lewat maklun di pabrik bisa banyak yang kemakan gitu ya. Kemarin pas lagi trip kita yang kita bawa trip kita MEA kemarin, itu kan ada juga nih, jadi beberapa seller yang mereka juga jadi kreator gitu, jadi affiliate, mereka ngafiliatin produknya dan produknya pun cukup laku, jadi ikutan juga trip kita gitu ya. Ada yang cerita dia baru bikin produk, belum lama produknya ini produknya skincare. Nah ternyata yang salah satu jadi cepat naik daun gitu loh di TikTok, naik daunnya cepat, cukup banyak orang yang beli dan banyak yang ngerekomendasiin gitu kan. Kan gue tanya kan, terus gimana kan skincare setahu gue juga pasarnya berat, dan dia cerita, oh gini kok, gue tuh kalau misalnya bikin produk gitu ya, kalau orang tuh kan biasa cuma pakai formula pabrik gitu, dia benar-benar bikin dari awal, belajar bikin dari scratch. Jadi itulah kuncinya ya, lo harus bisa bikin produk kalian apapun itu. Tadi gue cerita soal skincare, ada kreator yang berhasil gitu ya, dan masih banyak sebenarnya yang lain contoh-contoh tadi case-nya. Lo harus bikin sesuatu itu yang unik, yang beda sendiri gitu kan, dan kalau bisa memang lo yang punyanya gitu, lo satu-satunya gitu kan. Kalau enggak ya lo harus jadi paling murah. Nah kan jadi paling murah nggak ada untungnya guys, kagak enak. Terus jadi yang paling murah, mendingan udah aja lu ciptain sesuatu yang ini tadi gitu ya. Nah kedua, kalau misalnya ini lu udah punya, lu tes produk lu ini apakah produk ini benar-benar bisa diterima pasar atau enggak. Gimana caranya? Di awal kita modalin dulu diiklanin
gitu ya. Iklannya jangan gede-gede. Jadi ketika lu bikin produk, jangan bikin produk langsung modalnya banyak. Gitu. Sering banget banyak seller Indo itu kalau gue lihat ya, UMKM kita tuh ngerasa udah bikin produknya kayaknya bagus, pede, dia saking percaya dirinya, dia stok tuh duitnya ke situ semua. Dan biasanya pabrikannya atau yang produsennya selalu kan bilang, kok kalau beli 100 segini, 1000 segini, 5000 gini, 10.000 segini, harganya lebih murah, beli aja 10.000. Yang lu makan yang 10.000. Dah, ketika lu lakuin itu, kejadian dah, itu yang bakal jadi dead stock. Jadi kalau di awal kalian belum tahu itu laku apa enggak, dikit aja dulu. Gitu ya. Jual pertama nggak ada untung nggak apa-apa, karena lu perlu fase testing. Gitu ya. Ketika lu testing, kalau itu produk misalnya udah laku, itu produk misalnya udah bagus, gitu kan, barulah lu berani untuk melangkah ke yang lebih jauh lagi. Kalau belum, jangan ya. Nah, yang ketiga, nah di sini nih langkah pentingnya. Dan biasanya banyak seller tuh suka ngelewat langkah 1, langkah 2 yang tadi gue bahas, pengennya langsung ketiga. Dan kalau lu langsung skip langkah 1, langkah 2, kemungkinan besar tingkat boncos kalian tinggi. Kenapa tingkat boncos kalian tinggi? Kan langkah ketiga. Di sini kita harus cari traffic sebesar mungkin. Cari traffic kayak gimana nih caranya? Cari traffic itu banyak sekarang kalau di e-commerce sekarang. Satu, lo bisa manfaatin posisi search. Ketika dicari lo muncul. Nyarinya di mana? Mau di Shopee, mau di TikTok, mau di Google. Gitu ya. Itu ada alirannya, ada ilmunya, ada yang namanya SEO. Jadi gimana caranya ketika supaya kalian dicari, kalian muncul. Sebenarnya kalau ditanya nih, susah mana Shopee, TikTok, Google? Menurut gua ya, semua tuh ada challenge-nya sendiri gitu ya, karena beda caranya. Kalau Shopee itu berdasarkan penjualan mingguan. Kalau TikTok berdasarkan penjualan dan relevansi kalian dengan orang yang nyari. Jadi kalian suka bikin konten nggak? Enggak. Terus udah gitu konten kalian nggak ada yang nyambung ke mereka. Artinya kalian bakal susah muncul di mereka. Yang ketiga itu ya. Nah yang ketiga itu adalah Google. Sebenarnya kalau menurut gua ya, salah satu sekarang yang paling gampang tuh jadinya gampang Google. Cuman Google butuh dimodalin dikit lah gitu, perlu dimodalin. Tapi dibilangin modalnya gede enggak juga gitu ya. Kalau lu pengen lu pengen gimana caranya kebenaran, gue juga bisa ngasih rekomendasi beberapa maksudnya beberapa perusahaan yang bisa bantu kalian buat naikin di Google gitu ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, lu bisa juga lewat bikin konten marketing. Konten marketing tuh kayak gimana ya? Lu bikin konten lah, mau short video, mau Instagram gitu kan. Nah lewat konten ini di awal nih biasanya jadi seller tuh suka sering stuck buat dalam bikin konten. Kenapa? Karena ya kan gini, oke gue punya buku, kita cuma kepikiran buku gue ABC, otaknya di situ doang, dan gak kepikiran nih angle lainnya seperti apa, gimana cara bikinnya kayak gimana, biar itu produk yang kalian punya tuh jadinya menjual. Nah di sini padahal kalau misalnya kalian mau bikin produk kalian laku buat dapat traffic lewat konten, lo harus bikin sebanyak mungkin. Mungkin gue bisa bilang gini, satu produk ya kalau misalnya mau di launching bagus, dalam 2 bulan pertama tuh harus ada 100 angle konten yang mengarahkan ke produk tersebut. Barulah itu produk bakal yang lihat lebih banyak, ada yang tepat, ada yang nyangkut, dan disitulah bakal kebeli dan akhirnya bisa jadi produk tersebut laku banget jadi hero. Tapi kalau misalnya produknya sendiri dalam tanda kutip nih, itu jelek, ya, nah lu bakal susah. Jadi gini ceritanya, gue kan lagi banyak bikin event ya, lagi banyak bikin event dengan para kreator. Gue lagi banyak bikin event dengan para kreator, dan hampir di setiap event itu selalu ada pertanyaan kayak gini dari para afiliator. Kok gue dapet sampel dari brand, dan jujur sellernya itu menurut gue barangnya nggak bagus. Terus gimana gue harus bikinnya? Kan ada kewajiban moral gue harus bikin, tapi barangnya nggak bagus dan gue nggak mau ngebohongin orang, kebayang nggak? Akhirnya apa yang dilakuin? Ada yang cuma dipasang di live doang, cuma ditampilin sekali, udah. Ada juga yang ditanya fair, barang lu gue gak suka, lu mau gue balikin atau gimana? Tapi nangkep gak poin gue, ketika barang kalian gak bagus, itu bakal balik lagi. Jadi hati-hati tentang itu, makanya gue bahas di awal kencang seperti itu. Jadi pastiin barang lu bagus gitu ya. Nah yang ketiga, lu bisa lewat live streaming. Tadi gue cerita ada kreator gue yang tembus sampai 2 miliar lewat live streaming gitu ya. Jadi kalau misalnya itu kalian bisa kerjasama dengan para kreator ini. Dan keempat, ya lu main affiliate itu ya dikerjain sama live, dikerjain sama konten, sama kreator. Tapi kuncinya kalau kalian mau ke situ, kalian perlu mau berbagi komisi. Dan banyak seller pengennya gini, gue gak tahu ya, misalnya seller tuh memang jujur sih sering banyak keluhan yang, aduh seller tuh picik banget sih gitu. Piciknya gimana? Jadi gini, ketika belum laku minta kreator bikinin, menjanjikan komisi gede. Udah laku dipotong komisinya. Itu kan gimana ya? Bikin agak-agak sakit hati gitu buat yang bikin, ya dulu lu nggak laku minta gua, udah gua jualin laku, sekarang lu kayak gitu kan. Nah itu adalah ini ya, main affiliate gitu ya. Nah terakhir lu bisa main iklan. Nah dari 5 jalan tadi gitu ya, ini kan gue bilang 5 jalan yang paling bisa dilakuin sama banyak orang gitu ya. Nah
Kalian bisa pilih mau dari yang mana gitu kan. Biasanya sih kalau kombinasinya, kalau misalnya yang gua ngalamin ya buat dapat 10.000 order pertama tuh paling ideal adalah tes dulu di iklan, biar tahu udah tes di iklan, SEO, konten, itu dia SEO sama konten dulu, biasanya dua dulu gitu ya. SEO sama konten, hajar pakai iklan. Nanti digabung sama affiliate, sama live, hajar pakai iklan. Itu kurang lebih step by step-nya seperti itu gitu ya. Ada nggak milestone-nya? Misalnya milestone-nya tuh gini, 100 order pertama harus pakai apa, 1000 order pertama harus pakai apa, 10.000 order berikutnya harus pakai apa. Nah, sebenarnya kalau gue lihat nih, milestone-nya adalah biasanya di 100 order pertama lu harus cobain jualin sendiri. Jualin sendiri tuh jadi berarti di sini lu konten sendiri, lu SEO sendiri, lu ngiklan sendiri. Ini paling berat, karena kalau lu nggak nyampe 100 order pertama, lu susah buat nyampe 1000. Nah, udah 100, nah 100 ini makanya di sini tuh kalau yang gue ngalamin ya, 100 ini harus bisa beres dalam waktu kurang dari 1 bulan. Gitu. Jadi kalau perlu hajar iklan, boncos dikit nggak apa-apa. Gitu ya. Bikinlah biar produk lo itu naik dulu gitu loh. Nah, udah naik, kita dari 100 ke 1000. 100 ke 1000 itu di sini lu udah bisa gabungin, lu udah nemu pola nih, konten apa yang bagus, iklan apa yang bagus. Di sini kita udah mulai harusnya bisa lebih efektif. Dan di 100 ke 1000 harusnya udah mulai bisa dapat beberapa kreator. Bukan yang gede, bukan yang terkenal belum mau. Ya, yang biasa-biasa dulu tapi gabungin lagi sama iklan. Gitu ya. Nah, nanti udah gitu dari 1000 ke 10.000 biasanya jalannya lebih terbuka, lebih lebar. Karena produk kalian sudah orang percaya kalau itu adalah produk yang bagus. Jadi itu dia tadi nih, beberapa cara, beberapa step yang sering kita lakuin. Nah, terus kalau misalnya dirumusin nih, cara itu gimana gitu ya. Nah, kalau di kita sendiri, misalnya kayak Demea nih, kita bikin kan pertama tuh kayak kita bantuin seller buat ngeriset produknya. Jadi kita ada namanya jasa riset, jasa iklan riset. Itu kita bikin kayak gitu. Udah gitu nanti launching produk, udah launching produk kita ada service yang namanya trending video buat ngebanjirin sosmed atau ini dengan banyak konten dari kalian. Gitu kan. Nah, udah gitu lanjut ke scale up iklan. Nah, ketika kita lakuin 4 step itu, biasanya rata-rata 10.000 ordernya itu bisa kejadian dengan cepat. Gitu kan. Nah, kurang lebih itu beberapa triknya buat kalian yang pengen diajarin. Kita juga misalnya punya satu program pendampingan, jadi gua kerjasama dengan beberapa tim konsultan bikin satu perusahaan konsulen namanya Ordal. Di Ordal, nah lo bisa dibantuin nih, jadi kayak dirisetin produk kalian siapa, lawannya gimana, cara kerjanya harus ngapain, step-stepnya seperti apa, itu jelas banget dibahas di situ gitu kan. Nah, terus kalau buat kalian yang masih punya pertanyaan, tulis pertanyaan di komen, nanti gua bakal jawab di Q&A. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman.